wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang information syariah atau bisa disebut dengan mencari informasi. Dan bab yang saya pilih kali ini yaitu tentang puasa Ramadan. Kenapa saya memilih tentang puasa Ramadan? Karena berhubung sekarang masih dalam puasa Ramadan, bisa diingat-ingat untuk materinya ya. Ini tentang keseharian. Nanti karena pesertanya cuma sedikit, yang belajar sedikit, jadinya tidak usah dibuat berkelompok satu-satu individu ya. Nanti sama saya akan diberikan kertas. Kertas ini berisi materi. Nanti sama saya setelah kalian beberapa menit untuk belajar akan dikasih pertanyaan. Kalian jawab apa yang sudah saya tanyakan. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Tidak ada suaranya. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang apa sih itu puasa Ramadan. Jadi sebelum saya memberikan kertasnya ini untuk kalian baca, pelajari, saya akan jelaskan apa sih itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu, seperti makan, minum, maupun hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Hal ini dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Jadinya puasa Ramadan ini hanya dilakukan ketika bulan Ramadan. Biasanya ini satu bulan terdiri dari berapa hari? 30. Iya, ada yang 29, 30 atau 31 ya. Dan untuk puasa Ramadan ini biasanya dari terbitnya fajar, dari pagi itu biasanya kalau sudah imsak itu tidak boleh makan-makan sampai terbenamnya matahari. Kapan terbenamnya matahari? Ketika waktu bukan makan, ketika waktu maghrib baru kalian boleh makan. Ketika puasa tidak boleh makan, tidak boleh Minum. Ya, itu namanya yang dinamakan puasa Ramadan. Di sini juga ada selain pengertian puasa Ramadan, entah itu rukun puasa dan sunnah-sunnahnya, sama yang wajib dikerjakan ketika puasa Ramadan. Setelah ini saya berikan kertasnya untuk kalian pelajari, dan setelah kalian pelajari nanti saya kasih pertanyaan ya. Tidak apa-apa kalian baca bukunya, baca kertas yang sudah saya berikan, karena di dalamnya sudah ada materinya. Ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk belajar. Ini deh. Silakan dipelajari dulu sesuai yang saya beritahu barusan. Saya tunggu 5 menit. Syarat puasa.
Baik, berhubung waktu belajar sudah habis, saya akan tanyakan. Saya akan bertanya pada adik-adik yang sudah belajar. Yang pertama saya akan bertanya kepada Dek Nuril. Coba sebutkan rukun puasa. Ada berapa rukunnya puasa? Ada 2. Sebutkan. Yang pertama, Niat. yang kedua, Menahan diri dan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. ya bagus. Jadi untuk rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu niat, yang kedua menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk rukun puasa itu cuma ada 2 ya. Jadi sebelum puasa itu harus berdoa atau berniat. Ya. Yang kedua saya akan bertanya kepada Dek Puput. Ada berapa syarat wajibnya puasa? 7. Ada 7. Sebutkan. Yang pertama, 1. Beragama Islam. 2. Telah mencapai umur dewasa. 3. Mempunyai kan. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Bukan seorang musafir. 6. Suci dan haid dan nifas. 7. Mampu melaksanakan ibadah puasa. ya bagus. Jadinya untuk syarat wajib puasa itu harus beragama Islam. Kalau bukan Islam tidak apa-apa meskipun tidak puasa, karena yang dianjurkan untuk puasa itu hanya untuk umat Islam. Yang kedua apa, Dek? Telah mencapai umur dewasa. Ya, kalau sudah dewasa itu harus puasa. Misalkan sudah berusia 7 tahun atau balik. Biasanya balik itu berusia 9 tahun. Itu sudah wajib puasa. Misalkan tidak puasa, itu harus menggantinya di lain hari atau bulan Ramadan. Itu harus diganti. Yang ketiga apa? Mempunyai akal. Harus mempunyai akal. Misalkan orang gila kan tidak mempunyai akal, itu tidak perlu untuk berpuasa. Terus Sehat jasmani dan rohani. jadinya kalau orang yang lagi sakit itu tidak boleh puasa. Karena apa? Orangnya kan dalam keadaan sakit. Kalau misalkan orang sakit pas puasa, takut sakitnya tambah parah. Terus Dek? Bukan seorang musafir. Iya, bukan seorang musafir atau orang dalam perjalanan. Misalkan kalian pergi ke Madura, itu kan perjalanannya sangat jauh. Jadinya untuk bulan Ramadan itu tidak apa-apa meskipun tidak puasa. Tapi kalau sudah besar itu puasanya diganti sesudah Lebaran. Gitu. Terus Dek? Suci dan haid dan nifas. Ya, biasanya kalau orang perempuan itu ada haid, ada nifas. Biasanya kalau sudah haid itu kan mengeluarkan darah, itu tidak boleh puasa. Atau dalam keadaan nifas sesudah melahirkan itu tidak boleh berpuasa selama 60 hari atau kurang dari itu, paling banyaknya 60 hari. Tapi ketika bulan puasa. Kalau misalkan bukan bulan puasa kan tidak puasa. Terus Mampu melaksanakan ibadah puasa. ya harus mampu. Misalkan tidak mampu, ya contohnya kayak sakit itu kan mungkin nggak kuat, atau dalam perjalanan jauh itu kan takutnya nggak kuat, jadinya tidak apa-apa meskipun tidak berpuasa. Sudah Dek? Ya, saya lanjut untuk pertanyaan yang terakhir kepada Iya.
Sebutkan sunnah-sunnahnya puasa Ramadan. Ada berapa sunnah puasa Ramadan? Ada 6, sebutkan. 1. Sahur. 2. Jangan cepat-cepat, langsung dijelaskan ya. Yang pertama kan harus sahur. Jadinya kenapa harus sahur? Takutnya di siang hari itu tidak kuat, jadinya disunahkan untuk sahur. Ya meskipun tidak sahur ya tidak apa-apa kalau sekiranya kuat. Yang kedua, Segera berbuka saat waktunya, ya. Ketika sudah maghrib itu kan waktunya berbuka puasa. Itu bersegeralah berbuka puasa. Ketika sudah beduk mulai berbunyi atau azan sudah berkumandang, itu sudah berbuka. Kalau sebelum itu pas berbuka duluan, itu puasanya batal. Ya. Yang ketiga, Dek. membaca doa buka puasa. Ya, membaca doa berbuka puasa. Sebelum makan itu sunnah membaca doa. Kalau tidak membaca ya tidak apa-apa, karena hukumnya kalau sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Tapi kalau wajib itu harus dikerjakan. Contohnya seperti puasa Ramadan. Ketika sudah baligh atau sudah mulai dewasa itu wajib berpuasa. Tahu doanya, Dek, berbuka puasa? Lupa. Gimana awalnya? Awalnya berbuka puasa. Kalau buka gimana? Untuk doa berbuka puasa, coba bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doa berbuka puasa. Terus apa lanjutannya? Berbuka dengan yang manis-manis. Ya, kalau bisa meskipun tidak punya tidak apa-apa, tapi kalau bisa itu dianjurkan berbuka dengan yang manis-manis. Biasanya kalau punya es buah atau es apa saja, atau minuman-minuman yang manis-manis, atau kalau nggak ada itu bisa teh hangat atau es teh gitu. Ya. Terus, Dek, Memberi makan pada orang yang berbuka. bisa disebut dengan bersodakoh gitu. Kalau tidak punya ya tidak apa-apa, kan itu cuma sunnah, itu cuma bagi orang yang mungkin mempunyai rezeki, bisa mengundang orang lain untuk buka bersama, istilahnya itu bukber gitu. Ada sudah, Dek? Ada masih? Apa yang terakhir? Memperbanyak ibadah. Iya, memperbanyak ibadah. Contohnya seperti sholat tarawih, tadarus. Itu kan biasanya tiap harinya tidak sholat tarawih. Sholat tarawih kan jumlahnya banyak, jadinya itu kan termasuk ibadah juga. Seperti tadarus yang biasanya tiap malam kadang tidak tadarus, tiap malamnya jadi tadarus. Itu sudah, Dek, habis. Berhubung sudah yang lain sudah mendengarkan, saya barusan sudah menyampaikan apa sih itu puasa Ramadan. Mungkin materi kita pada hari ini bisa kami akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Sebelum pelajaran saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Cukup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.